Halo guys, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di ibadah gym. Nah hari ini kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati juga untuk mendengar firman Tuhan. Anda harus dengar baik-baik firman hari ini. Sebab temanya adalah mendengar. Ya, jadi persiapkan telinga Anda, persiapkan hati Anda untuk menyembah Tuhan. God bless dan happy Sunday. Shalom saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Kami berharap saudara-saudari di rumah dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali boleh datang bersama dengan saudara-saudari seiman. Meskipun kami beda tempat, namun kami menyembah satu Allah yang sama. Tuhan, saat ini kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau. Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, biarlah kami hanya berfokus kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, yang adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mari saudara-saudari kita melalui pujian berikut ini kita bangkit berdiri, berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring. Yehovah 是我的主，必不致动摇，有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏，有耶和华做我荆棘，必全然得胜。耶和华是我的盾牌。Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi kita nyanyikan, Yehovah 是我的主。Yehovah 是我的主，必不致动摇，有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者。耶和华是我牧者。Saudara-saudari, frustrasikah kamu dengan keadaan dunia sekarang ini? Terutama untuk negara kita memasuki situasi PPKM darurat. Serasa masa depan kita sepertinya ada dalam zona abu-abu, sepertinya tidak ada harapan. Dan banyak orang juga yang kehilangan pekerjaan mereka. Kita berpikir mau sampai kapan situasi seperti ini? Dan di samping itu semakin banyak juga kita mendengar kabar orang-orang yang kita kenal
Bahkan sanak saudara kita juga terpapar virus dan ada yang meninggal. Apa yang dapat kita lakukan saudara-saudari? Kita hanya bisa berjaga-jaga dalam protokol kesehatan, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan terus berjuang hidup bersama Tuhan. Dan sadarilah saudara-saudari, ketika saat ini kita masih dapat bernafas, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudari, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang hancur. Engkau tahu setiap kami apa pergumulan hidup kami. Situasi saat ini yang begitu membuat orang khawatir, sedih, dan juga bimbang. Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan. Tolonglah setiap kami di dalam situasi sulit seperti ini. Biarlah kami boleh terus berpegang teguh kepada Engkau. Berpegang kepada janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhirnya. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh terus percaya dan bersandar kepadamu. Ampuni kami Tuhan ketika kami di dalam melewati hari-hari kami, kadang kami tidak menjalani apa yang Kau kehendaki. Ampuni kami di dalam sikap kami, perkataan kami, pikiran kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan kami. Kami serahkan setiap diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu dan juga untuk keluarga kami. Mohon Tuhan yang menjaga dan menyertai. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita sama-sama nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini,
Mari saudara-saudari kita dengan iman mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son. Praise the Son. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Saudara-saudari, mari kita terus pegang teguh janji Tuhan kepada kita. Kita tidak usah cemas dan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau ada bagiku. Katakan, Bapa, aku datang untuk menyembah-Mu. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari kita sama-sama buka suara kita nyanyikan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut,
Shalom saudara semuanya, bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah meskipun masa pandemi ini. Saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semuanya untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami bersyukur padamu. Jikalau hari ini kembali kami bisa datang beribadah menikmati Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Belas kasihan yang Tuhan terus berikan pada kami setiap hari. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Saat ini tolong kami supaya kami mempunyai hati yang mau belajar, mempunyai telinga yang mau terus mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan kasih-Mu kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang diberikan tugas oleh ibunya kepada sang anak. Nah, pada saat itu nenek dari anak tersebut sedang sakit. Jadi ibunya memberikan tugas kepada anak tersebut untuk membawakan makanan dan obat-obatan kepada neneknya. Nah, sang anak juga dengan semangat mengiyakan dan dia menerima tugas tersebut. Ketika setelah ibunya memberikan keranjang yang berisi makanan dan obat-obatan kepada sang anak untuk dibawakan kepada neneknya, sang anak pun dengan segera dan dengan semangat dia berangkat. Ya, ketika mau berangkat ibunya berpesan, "Nak, jangan masuk ke hutan kelinci." Si anak sambil berangkat dia juga menjawab, "Sip, Bu." Akhirnya anak tersebut juga berangkat ya ke rumah neneknya. Nah, dalam perjalanan sang anak ini berpikir dan dia berkata di dalam hatinya, "Kenapa ya ibu melarang saya masuk ke hutan kelinci? Harusnya hutan kelinci seru dong, pasti banyak kelincinya." Nah, dengan penasaran sang anak pun tidak menghiraukan apa yang dipesankan oleh ibunya. Dia pun masuk ke dalam hutan kelinci. Benar saudara, di dalam hutan kelinci itu sangat seru karena begitu banyak kelinci-kelinci. Dan sang anak juga terus berlari ke sana sini bermain dengan kelinci sampai satu titik dia sadar bahwa dia sudah tersesat. Saudara, ketika sang anak sadar bahwa dia tersesat, barulah dia sadar dan dia menyesal. Kenapa sih saya tidak mendengarkan pesan ibu kepada saya? Saudara, pertanyaan muncul, apakah sang anak tidak mendengar pesan dari ibunya? Tentu dia mendengar. Tapi masalahnya, sang anak hanya mendengar, tetapi tidak mendengarkan pesan ibu. Apa bedanya mendengar dan mendengarkan, saudara? Ketika Anda mendengar berarti Anda menerima suara dengan telinga Anda. Tetapi ketika Anda mendengarkan berarti Anda mendengar dengan sungguh-sungguh. Anda memberi perhatian, Anda mengindahkan bahkan menuruti apa yang Anda dengar. Berarti dengan singkat dapat kita katakan mendengarkan itu berarti kita mendengar dan melakukan apa yang kita dengar. Saudara, bukankah hal yang sama sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan? Kita sering hanya mendengar, tapi kita tidak mendengarkan apa yang kita dengar. Seringkali kita memakai argumentasi kita, memakai pikiran kita, pendapat kita, bahkan tanda kutip kepintaran kita terhadap sesuatu yang kita rasa itu benar. Saudara, hal yang serupa inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda di dalam kitab Yeremia yang akan kita pelajari hari ini. Mereka enggan mendengarkan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita di Yeremia 13 ayat 1 sampai 11. Saya tidak akan membacakannya di awal ini karena sepanjang penjelasan saya akan membacakannya. Jadi saya mohon kita buka Alkitab kita tetap di Yeremia 13 ayat 1 sampai 11. Sedikit konteks atau latar belakang dari kitab Yeremia.
Siapakah Yeremia itu? Saudara, Yeremia adalah imam Israel yang hidup dan bekerja di Yerusalem pada waktu-waktu terakhir kerajaan selatan Yehuda. Nah, Yeremia ketika dia masih muda, dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan konsekuensi, akibat-akibat ke bangsa Israel, akibat-akibat buruk yang akan mereka terima sebagai akibat mereka tidak mendengarkan Tuhan, akibat mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah, bahkan mereka menyeleweng dengan melakukan penyembahan berhala. Saudara, kita bisa lihat di dalam di pasal Yeremia pasal 13 ini merupakan bagian dari hukuman dan peringatan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Nah, mulai dari pasal 2 Yeremia sudah memaparkan dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sehingga mereka berpaling dari Tuhan. Mereka mengikuti dewa-dewa lain, mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka tidak taat, mereka tidak setia kepada Tuhan. Perjanjian dengan Allah mereka ingkari. Nah, semua ini membuat Tuhan murka, membuat Tuhan ingin menghukum mereka. Dan jika kita perhatikan di pasal 13 ayat 1 sampai 11 ini ada dua bagian. Kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 7 itu merupakan bagian percakapan Tuhan kepada Yeremia. Dan sedangkan ayat 8 sampai 11 itu berisi tentang arti dari percakapan yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Percakapan Tuhan dengan Yeremia menggunakan perumpamaan ikat pinggang lenan. Dan di dalam pola percakapan ini kita bisa melihat ketika Tuhan berbicara kepada Yeremia yang dicatat itu memakai pola yang sama. Yaitu Yeremia mencatat bahwa beginilah firman Tuhan atau datanglah firman Tuhan. Sedangkan pola yang sama juga yang dipakai ketika Yeremia merespon apa yang disampaikan Tuhan kepada dia. Yaitu seperti yang difirmankan atau seperti yang diperintahkan. Saudara, mari kita lihat ya Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Ayat pertama, beginilah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeremia, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan dalam air. Saudara, kita harus mengerti mengapa dipakai ikat pinggang lenan. Nah, kain lenan ini merupakan bahan yang dipakai atau digunakan untuk pakaian imam pada masa itu. Ini tercatat di dalam Imamat 16 ayat 4. Saya akan bacakan. Ia, yaitu para imam, harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Jadi jelas bahan lenan ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan para imam. Dan dengan perumpamaan ini Tuhan ingin mengatakan bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa imam. Kita lanjut ayat 2. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Ayat 3. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Respon Yeremia ayat 5, maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ayat ke-6, sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Saudara, kita lihat di dalam ayat 1-7 ini terjadi percakapan Tuhan kepada Yeremia itu sebanyak 3 kali. Tuhan memberikan perintah pada Yeremia, pergi beli ikat pinggang lenan. Yeremia juga taat. Ketika yang kedua kali Tuhan katakan, lepaskan ikat pinggang lenan itu dan tanam di pinggir sungai Efrat. Yeremia juga taat.
Dan yang terakhir Tuhan ambil kembali ikat pinggang lenan itu. Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia dan Yeremia taat melakukannya. Saudara, kita harus paham apa sih fungsi dan tujuan dari ikat pinggang lenan itu. Ya, salah satu fungsi atau bisa kita katakan ini fungsi utama dari ikat pinggang adalah untuk mengikat atau mempersatukan sesuatu. Jadi ketika ikat pinggang ini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, maka ikat pinggang ini tidak akan berguna lagi. Nah, selain tadi itu kita katakan bahwa lenan itu dekat sekali hubungannya dengan kehidupan para imam, maka ikat pinggang lenan di sini juga dapat dipakai merupakan simbol kehormatan dan kebanggaan bagi Allah. Saudara, itulah alasan kenapa Tuhan menggunakan perumpamaan ikat pinggang lenan untuk berbicara kepada Yeremia untuk menyampaikan sesuatu kepada bangsa Yehuda. Apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Yehuda melalui perumpamaan ini? Kita lihat jawabannya di ayat 8 sampai 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudara, di dalam ayat 9 ini Tuhan berkata, aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Wow, apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga Tuhan begitu murka kepada mereka. Sehingga Tuhan sampai berkata, bangsa yang congkak, bangsa yang sombong ini. Jelas jawabannya adalah di ayat selanjutnya bahwa Tuhan berkata bangsa ini bangsa yang jahat. Saudara, mari kita observasi terlebih dahulu ayat 10 ini ya. Kita lihat, kita baca dengan baik-baik. Bangsa yang jahat ini, Tuhan menyebut bangsa yang jahat ini. Nah, Tuhan mengkorelasikan, menghubungkan antara sebutan yang bangsa yang jahat ini dengan beberapa list yang berikutnya. Yaitu enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, mengikuti kedegilan hati mereka, mengikuti Allah lain. Bangsa Yehuda tidak hanya mengikuti, tetapi mereka juga beribadah dan sujud menyembah. Saudara, ketika kita beribadah dan sujud menyembah, itu berarti takluk. Jadi bangsa Yehuda ini takluk kepada penyembahan berhala. Mereka bukannya takluk kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan begitu marah kepada mereka. Tidak takluk kepada Tuhan itu merupakan kekejian, kejijikan bagi Tuhan. Ingat, dengan tidak takluk kepada Tuhan, maka bangsa Yehuda ini telah melanggar hukum Taurat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Yaitu yang tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 4 hukum Taurat yang terutama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara, bangsa Yehuda harusnya mereka sadar. Mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih khusus oleh Allah untuk menjadi umat pilihan Allah. Ayat 11 Tuhan berkata, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda ku lekatkan kepadaku. Supaya apa? Firman Tuhan berkata, supaya mereka menjadi umat, supaya mereka menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan. Tapi masalahnya mereka tidak
mau mendengar. Akibat tidak mau mendengarkan Tuhan, umat pilihan Allah harus menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk, yang tidak berguna lagi untuk apapun. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan ingin mengajarkan pengajaran yang bersifat perumpamaan kepada bangsa Yehuda melalui apa? Tindakan simbolis Yeremia dengan ikat pinggang lenan. Ini menunjukkan bahwa Israel dan Yehuda adalah ikat pinggang yang dipakai Tuhan yang melambangkan ikatan erat yang pernah ada di antara Tuhan dengan bangsa Yehuda ketika mereka setia kepadanya. Tapi kini umatnya ini menjadi tidak berguna dan harus dibuang. Sebagaimana dilakukan oleh Yeremia dengan ikat pinggang lenan yang sudah lapuk itu. Mereka menjadi tidak lagi berguna karena dosa-dosa mereka. Seluruh keangkuhan dan kemuliaan mereka akan sirna. Sesungguhnya saudara, Allah ingin berbangga atas hubungannya dengan umatnya. Tapi nyatanya umatnya ini tidak mau. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan harus membuang kebanggaannya itu. Allah ingin agar mereka berpegang teguh kepadanya. Sebagai umatnya mereka harus berpegang kepada Tuhan. Tapi sebaliknya mereka berpegang pada penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala mereka ini mereka menjadi tidak berguna lagi. Seperti ikat pinggang yang sudah lapuk itu. Dan akhirnya hukuman pun tak terelakkan bagi orang-orang yang memberontak. Saudara, hukuman Tuhan berikan kepada mereka karena mereka telah memberontak. Tapi ini tidak menyatakan bahwa bangsa ini tidak lagi berharga di mata Tuhan. Sebaliknya, hukuman yang Tuhan berikan pada mereka adalah semata-mata untuk memurnikan, untuk menyucikan, dan untuk pemulihan yang akan Tuhan lakukan di masa depan. Kita bisa lihat di dalam kitab Yeremia tidak ditutup hanya dengan hukuman yang Tuhan berikan, tapi juga pemulihan. Tuhan akan mengadakan pemulihan pada pasal 30 sampai 33 jika saudara baca, saudara bisa melihat Tuhan berkata, aku akan menuliskan Tauratku di dalam batin mereka. Tuhan menjanjikan Mesias untuk menyelamatkan bangsa Yehuda ini. Dan kita tahu Tuhan setia, Tuhan menjalankan, Tuhan menggenapi semua janjinya. Dia berikan Mesias kepada kita, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib demi menebus setiap dosa-dosa yang percaya kepadanya. Sehingga setiap kita tidak lagi terpisah. Kita tidak lagi menjauh dari Tuhan. Tapi kita bisa datang mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara jelas ya. Tuhan menghendaki bangsa Yehuda ini melekat kepadanya. Seperti ikat pinggang lenan itu di pinggangnya Tuhan. Melekat, tidak lagi menjauhkan diri. Melekat, tidak lagi mengikuti yang lain. Melekat berarti mendengarkan Dia. Karena ketika mereka tidak lagi mendengarkan Dia, maka bangsa ini akan menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk yang tidak berguna untuk apapun lagi. Saudara, kita sudah tahu firman yang disampaikan dalam Yeremia 13 ayat 1 sampai 11. Kita mengerti apa arti semua ini, kita mengerti. Tapi mari saat ini saya mengajak kita berhenti sejenak. Kita jangan memikirkan arti firman yang Tuhan sampaikan pada Yeremia melalui Yeremia kepada bangsa Yehuda ini. Tapi mari kita berefleksi. Ketika kita berefleksi itu berarti kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang mau kau sampaikan kepadaku hari ini melalui firman yang disampaikan? Ketika kita berefleksi berarti kita membiarkan Tuhan yang berbicara kepada kita sendiri. Saudara, Tuhan yang berbicara kepada Yeremia di dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang sama yang saat ini sampai saat ini juga terus berbicara kepada kita. Tuhan yang sama juga punya kerinduan. Bangsa Yehuda melekat kepadanya di pasal 13 Yeremia ini.
Tuhan yang sama juga punya kerinduan untuk setiap kita pengikutnya saat ini. Tuhan rindu kita melekat kepadanya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan mendengarkan Dia. Saudara, apa sih arti melekat? Melekat dengan menempel itu berbeda ya saudara. Di tangan saya ada 2 kertas origami dengan warna yang berbeda. Jikalau saya mengatakan menempel, kita bisa lihat bedanya. Jika kedua kertas origami ini dikatakan menempel, nah seperti ini. Ini menempel, tapi saudara perhatikan, menempel hanya sebagian. Dan kita masih bisa melihat kertas origami ini berjumlah 2. Ya, ini namanya menempel. Tapi bagaimana kalau saya katakan melekat? Sesuatu yang melekat itu berbeda dengan menempel, saudara. Jadi melalui 2 kertas origami ini saya akan tunjukkan kepada saudara apa sih arti melekat. Saudara lihat, 2 kertas origami tadi sudah melekat. Artinya apa? 2 kertas origami ini tidak bisa saya katakan 2, tetapi 1. Jadi saudara, melekat itu artinya menjadi 1. Jika sesuatu yang telah melekat ini saya paksakan untuk dipisahkan, apa yang akan terjadi? Maka kertas origami ini salah satunya akan robek. Saudara, itulah artinya melekat. Menjadi 1. Sebagaimana yang pernah disampaikan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika ranting melekat pada pokok anggur itu, ranting itu menjadi 1. Menjadi 1 dengan pokoknya. Bisa enggak ranting ini lepas dari pokoknya? Bisa ketika kita patahkan. Dan apa yang terjadi? Ranting ini akan mati, saudara. Seperti ranting yang melekat pada pokoknya, ranting itu menjadi 1, demikianlah Tuhan ingin kita melekat kepadanya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, itu berarti kita menjadi 1 dengan Tuhan. Apa yang menjadi pikiran Tuhan, itulah yang menjadi pikiran kita. Apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan, itulah juga yang menjadi kerinduan dan kehendak kita. Mendengarkan Tuhan adalah wujud nyata hidup kita telah melekat kepada Tuhan. Saudara, untuk mendengarkan saya berbicara, saudara tentunya harus diam, ya. Saudara bukan hanya harus diam, tapi saudara harus fokus. Bisa saja saudara diam, tetapi pikiran saudara ini sedang berselancar. Saudara juga tidak akan mendengarkan saya. Tetapi ketika saudara diam dan saudara fokus kepada apa yang saya sampaikan, saudara bisa mendengarkan saya. Demikian juga saudara ketika Anda mau mendengarkan Tuhan, Anda harus diam. Anda harus fokus kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ketika itu Anda bisa mendengarkan Tuhan. Pertanyaannya, seberapa seringkah kita berdiam diri? Seberapa seringkah kita berfokus kepada Tuhan? Saudara, seberapa banyakkah waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk mendengarkan suaranya? Kita bisa berkata kepada Tuhan, aku mengasihimu, tapi kita sibuk, tidak pernah menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan. Percayalah, ketika itu saudara tidak bisa mendengarkan. Karena saudara perlu diam dan fokus untuk mendengarkan Tuhan.
Ketika Anda tahu apa yang Tuhan mau, disitulah bukti bahwa Anda telah melekat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau, Tuhan rindu. Sebagaimana dia rindu bangsa Yehuda untuk melekat kepadanya. Supaya menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat baginya. Tuhan mau kita sebagai pengikutnya untuk melekat kepadanya. Ketika kita melekat kepadanya, kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki. Mari saudara, saat ini saya mengajak kita untuk berdiam diri sejenak. Kita mau membiarkan Tuhan berbicara kepada kita saat ini. Berikan waktu Anda saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bangsa Yehuda akan menjadi seperti ikat pinggang lenan yang tidak berguna jikalau ia tidak melekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Yehuda ini yang tidak melekat kepada Tuhan dan akhirnya kita juga menjadi tidak berguna. Tapi marilah saat ini kita diam, duduk, kita biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan biarkan Tuhan terus mengizinkan kita untuk mendengarkan suaranya. Supaya kita menjadi yang Dia kehendaki. Menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mengambil waktu kita. Kita teduh di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan yang menolong kita untuk berbicara kepada kita. Dan mohon Tuhan menolong kita untuk mendengarkan suaranya. Mari kita diam sejenak. Berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Meskipun di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering mengecewakan Engkau. Kami sering melakukan apa yang tidak Engkau sukai. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah dengan kami. Engkau terus memanggil kami. Bahkan hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami kerinduan-Mu. Supaya kami bisa melekat kepadamu. Supaya hidup kami terus mendengarkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Ajari kami Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami beri waktu kami. Kepada Tuhan. Untuk mendengarkan suara Tuhan. Berdiam diri. Dan fokus kepada Tuhan. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. Seringkali apa yang ingin kami lakukan justru tidak kami lakukan. Sebaliknya apa yang tidak ingin kami lakukan justru itu yang selalu muncul Tuhan. Tolong kami. Kedagingan kami ini ya Tuhan. Kalahkan ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini. Teman-teman JYM ya Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang mereka hadapi di dalam studi mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka di masa-masa pandemi ini. Tuhan, biarlah Engkau terus curahkan berkat-Mu, kekuatan, penghiburan kepada mereka yang menghadapi setiap pergumulan. Tuhan yang terus menopang dan Tuhan yang terus menolong mereka. Allah Roh Kudus yang terus mendorong mereka untuk senantiasa memberikan waktu, berdiam diri, dan fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu pengasihan-Mu, terkhusus untuk teman-teman JYM ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan kami berserah. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Guys, saya yakin kita semua diberkati pada ibadah pagi hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Beli ikan pinggang? Bukan beli ikan pinggang. Kita harus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Sebab di balik mendengarkan perintah Tuhan itu ada berkat-berkat yang tersembunyi bagi Anda dan saya. So, apakah Anda ingin diberkati? Maka dengarkan firman Tuhan, dan jalankan firman Tuhan. Anda akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Hari ini enggak ada warta khusus dan kita bersyukur bahwa hari ini kita Gemi Gloria boleh mengadakan HUT yang ke-99. Di sini saya menghimbau untuk kita semua ada 2 pokok doa ya. Boleh Anda bawa di dalam doa keseharian Anda ya. Yang pertama adalah doakan gereja kita, supaya tetap semangat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi gereja. Yang kedua adalah dalam situasi yang gawat ini, yuk kita sama-sama berdoa di kamar Anda, kita berdoa kepada Tuhan ya untuk PPKM ini. Kita doakan Tuhan sembuhkan negeri ini. Bawa di dalam doa Anda sendiri ya. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.